Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Apa jadinya jika sosok yang paling dihormati dan terlihat baik dalam keluarga justru menyembunyikan rahasia gaib yang amat kelam? Di episode kali ini kita akan mengikuti kisah Andini yang harus menyaksikan rentetan kejadian tidak masuk akal menghancurkan keluarganya secara perlahan. Mulai dari kematian ganjil sang sepupu, rantang makanan pembawa petaka, hingga sosok hitam berbulu lebat yang terus menempel membawa teror mematikan. Siapa sangka ancaman paling mengerikan justru datang dari keluarganya sendiri. Sebelum kita mulai menyimak kisahnya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Siapkan mental kalian dan mari kita masuk ke ceritanya. Perceraian orang tua menjadi memori pertama yang menancap kuat di benak Andini. Saat umurnya baru menginjak 4 tahun, Marto bapaknya terpaksa angkat kaki dari rumah. Keluarga besar dari pihak ibunya, Erna, terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan pada Marto. Perpisahan itu terjadi begitu cepat, Erna hanya menangis di kamar, sementara barang-barang Marto sudah dikemas dan dikeluarkan. Semenjak bapaknya pergi, kakek dan nenek mengambil alih peran untuk merawat Andini. Rumah kakek neneknya cukup luas, sering menjadi tempat berkumpul keluarga besar. Dari seluruh anggota keluarga ada satu sosok yang paling mendominasi dan disegani, yaitu Pak De Kusumo. Beliau adalah kakak kandung Erna. Kehidupan Pak De Kusumo ini sering menjadi perbincangan tetangga, sebab ia hidup rukun dengan 2 istri. Istri pertamanya bernama Bude Saro, sedangkan istri keduanya bernama Bude Rumi. Hebatnya, mereka bertiga bisa hidup berdampingan tanpa pernah terdengar cekcok sedikit pun. Bude Saro sering membagikan makanan ke tetangga, sedangkan Bude Rumi selalu ramah menyapa warga. Dari kedua istrinya, Pak De Kusumo hanya memiliki satu anak perempuan, yaitu dari Bude Rumi yang diberi nama Mbak Manik. Karena sering bertemu, Andini sangat akrab dengan Mbak Manik. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bermain bekel di teras atau makan siang singkong rebus buatan nenek. Mbak Manik selalu menjaga Andini layaknya adik kandungnya sendiri. Kehidupan keluarga mereka berjalan normal hingga Mbak Manik duduk di bangku kelas 1 SMP. Tragedi yang sama sekali tidak terbayangkan datang menyapa. Kabar duka tiba-tiba tersebar. Bude Rumi berteriak histeris dari dalam kamarnya pada satu subuh, membuat warga sekitar berdatangan dengan wajah panik. Keluarga besar segera berkumpul di rumah Pak De Kusumo. Andini yang saat itu masih kecil ikut dibawa oleh Erna. Suasana rumah terasa sangat tegang. Orang-orang dewasa saling berbisik sambil menunduk ngeri. Ketika Andini diam-diam bergeser ke ruang tengah, terdapat jenazah dibaringkan. Jantungnya berdegup kencang. Kondisi Mbak Manik benar-benar jauh dari wajar. Wajah sepupunya itu membengkak parah hingga kulitnya memerah tegang. Matanya melotot tajam seakan-akan merekam penderitaan yang luar biasa menyakitkan sebelum nyawanya ditarik paksa. Lebih mengerikan lagi, dari seluruh pori-pori wajah Mbak Manik tumbuh bulu-bulu hitam yang sangat lebat dan kasar menutupi area pipi hingga dagunya. Di sudut ruangan, Bude Rumi menangis meronta-ronta sambil memegang lengan suaminya. "Anakku, kenapa mas? Kenapa wajahnya sampai begini? Ini pasti ada yang jahat sama keluarga kita," jerit Bude Rumi dengan suara serak dan bergetar hebat. Pak De Kusumo menarik tangan istrinya dengan kasar. Wajahnya terlihat sangat tegang dan memerah. "Diam kamu Rumi, jangan sembarangan bicara. Cepat tutup wajahnya pakai kain, lekas mandikan saja," bentak Pak De Kusumo, suaranya pelan namun penuh penekanan yang mengancam. Mendengar bentakan itu, seisi rumah langsung terdiam. Erna bergegas menarik tangan Andini menjauh dari ruang tengah. Tragedi ganjil itu langsung dipendam rapat-rapat oleh seluruh keluarga besar. Warga desa yang melihat kondisi jenazah juga memilih tutup mulut karena segan pada sosok Pak De Kusumo. Andini benar-benar kebingungan melihat teman mainnya meninggal dalam kondisi mengerikan. Namun melihat suasana rumah yang berubah mencekam, ia terpaksa menelan semua rasa ingin tahunya rapat-rapat. Waktu bergulir membawa Andini tumbuh remaja hingga ia duduk di bangku kelas 2 SMP. Kehidupan yang semula tenang perlahan kembali diuji. Tragedi masa lalu di keluarga besarnya nyaris terlupakan sampai ibunya, Erna, mengalami kecelakaan jatuh dari sepeda motor.
Saat perjalanan pulang berbelanja dari pasar, motor yang ditumpangi Erna terpleset kerikil tajam di tikungan. Kaki kiri Erna terluka lumayan parah akibat terbentur aspal dan tertimpa bodi motor. Masalah utamanya, Erna memiliki riwayat penyakit gula bawaan. Luka lecet di kakinya memburuk dengan sangat cepat dalam hitungan hari. Daging di sekitar lukanya bernanah, berbau menyengat, dan membengkak hebat hingga Erna sama sekali kesulitan berjalan. Karena butuh perawatan yang lebih memadai, Andini bersama kakek dan neneknya memutuskan untuk membawa Erna pindah ke rumah keluarga di Jatisari. Di daerah Jatisari, akses berobat jalan jauh lebih gampang dijangkau. Andini telaten merawat ibunya setiap pagi dan sore, mengganti perban serta membersihkan sisa-sisa nanah. Usahanya membuahkan hasil. Daging di kaki Erna perlahan mulai mengering dan kondisinya berangsur membaik. Suatu sore, saat awan sedang mendung, pertanda mau turun hujan, Andini sedang membersihkan ruang tamu. Terdengar suara ketukan dari arah pintu depan. "Permisi," panggil suara laki-laki dari luar. Andini segera menghentikan kegiatannya dan bergegas memutar kunci pintu. "Iya sebentar, Pak Ade Kusumo, silakan masuk," jawab Andini ramah. Di depan pintu berdiri Pak Ade Kusumo bersama Bude Saro. Pak Ade Kusumo memakai setelan baju gelap, sementara Pak Ade Saro tampak menenteng sebuah rantang makanan susun 3. "Ibumu di mana, Din? Gimana kondisinya sekarang?" tanya Pak Ade Kusumo sambil berjalan masuk. Pandangan matanya langsung menyapu sudut-sudut ruang tamu dengan sangat tajam. "Ibu ada di kamar belakang, Pak Ade. Alhamdulillah sudah mendingan lukanya. Mari Andini antar ke dalam," ucap Andini sopan, berjalan mendahului mereka. Andini membawa mereka berdua masuk ke kamar ibunya. Erna sedang rebahan bersandar di ranjang. Raut wajah Erna seketika berubah kaget melihat kakak kandungnya muncul di ambang pintu. Tapi ia lekas menutupi hal itu dengan sapaan pelan. Suasana di dalam kamar mendadak terasa amat kaku. Mereka berbincang sejenak menanyakan kejadian kecelakaan tersebut. Bude Saro kemudian melangkah mendekati meja kecil di sebelah kasur Erna, meletakkan rantang yang sejak tadi ditentengnya. "Oh iya nak, ini aku bawakan makanan untukmu," ucap Bude Saro sembari tersenyum. Senyum itu terlihat biasa saja, namun hawa canggung membuat percakapan mereka terasa sedikit dipaksakan. "Malah repot-repot Mbak Saro," jawab Erna merasa sungkan. Nada suaranya terdengar sangat hati-hati. Kunjungan itu berlangsung cukup singkat. Pak Ade Kusumo lebih banyak membisu. Matanya sesekali melirik perban tebal di kaki Erna dengan ekspresi yang amat sulit dibaca. Tidak lama kemudian Pak Ade Kusumo dan Bude Saro pamit pulang dengan alasan mengejar waktu sebelum hujan deras turun. Andini mengantar mereka berdua sampai ujung halaman depan. Setelah menutup pintu kembali, Andini melangkah masuk ke kamar ibunya. Ia melihat rantang makanan itu dan berniat mengambil piring ke dapur untuk menyuapkan isinya. Tangan Andini baru saja menyentuh gagang rantang susun 3 itu saat ibunya tiba-tiba bergerak gelisah di atas kasur. Niat awal Andini memang ingin membawa rantang itu ke dapur, mengambil piring lalu menyuapkan isinya agar ibunya bisa makan sore dengan nyaman. Aroma bumbu masakan tercium samar dari sela-sela rantang aluminium yang ditutup rapat tersebut. Biasanya makanan pemberian keluarga dekat adalah hal yang selalu dinantikan, apalagi saat ini mereka sedang menetap di Jatisari demi masa pemulihan Erna. Namun hawa di dalam kamar justru berubah drastis menjadi sangat kaku setelah pintu depan ditutup dan langkah kaki tamu mereka semakin menjauh. Andini mulai memutar tutup rantang paling atas untuk melihat lauk apa yang dibawa oleh Bude Saro. Belum sempat penutup itu terbuka sempurna, Erna mendadak merubah posisinya. Nafas ibunya terdengar memburuk dan kasar. Keringat sebesar biji jagung bermunculan membasahi dahi Erna. Padahal udara sore itu cukup dingin karena awan mendung di luar sudah berubah menjadi gerimis lebat. Wajah ibunya yang tadi terlihat biasa saja saat menyambut tamu, kini berubah pucat pasi dan menegang hebat. "Din, jangan dimakan, dibuang saja itu makanan dari Pak Ade Kusumo," bentak Erna tegas, memecah keheningan kamar. Suasananya melengking keras sampai Andini terlonjak kaget, nyaris menjatuhkan rantang yang sedang ia pegang. Andini menoleh cepat dengan dahi berkerut. Jantungnya ikut berdebar kencang melihat ekspresi ibunya. Raut wajah Erna benar-benar seperti orang yang sedang berhadapan dengan ancaman mematikan.
Loh, kenapa Bu kok dibuang? Sayang banget, ini kelihatannya enak. Padi sama Bude kan jauh-jauh ke sini bawa ini khusus buat ibu. Tanya Andini kebingungan. Pikiran remaja sungguh gagal paham mengapa perhatian dari kakak kandung sendiri malah ditolak mentah-mentah dengan amarah sebesar itu. Mendengar pertanyaan anaknya, dada Erna naik turun menahan emosi. Tangannya mencengkeram erat pinggiran kasur. Mata ibunya membesar menatap tajam ke arah rantang di tangan Andini, seakan benda mati itu bisa melompat dan menerkam mereka kapan saja. Pokoknya apapun itu yang diberikan oleh Pak D kepada kita, jangan dimakan, dibuang saja, bisa celaka kalau dimakan, Din. Suara Erna bergetar ketakutan, nada bicaranya amat serius, benar-benar menutup ruang untuk membantah. Rasa bingung dan takut langsung bercampur aduk di dada Andini, melihat ibunya sampai gemetar hebat membuat bulu kuduk Andini meremang. Meski masih duduk di bangku SMP, instingnya menyadari bahwa ibunya sedang melindungi mereka dari sesuatu yang amat buruk. Tanpa berani mengucapkan sepatah kata lagi, Andini segera merapatkan kembali tutup rantang tersebut. Ia bergegas berjalan keluar kamar, melewati ruang tengah, lalu menuju pintu dapur yang mengarah langsung ke pekarangan belakang. Hujan deras mulai membasahi bumi saat Andini membuka penutup tempat sampah yang terbuat dari drum plastik bekas. Kedua tangannya sedikit gemetar menahan dingin. Ia membuka setiap susun rantang itu, lalu menumpahkan seluruh isinya. Nasi putih, daging ayam dan kuah kental ke dalam tumpukan kotoran basah. Andini memastikan seluruh isi lauk pauk itu terbuang sisa. Sambil mencuci bersih rantang aluminium tersebut di bawah kucuran air keran, pikiran Andini terus berputar. Kejadian sore ini memicu firasat buruk yang mengakar di benaknya. Andini mulai merasa yakin bahwa ada sesuatu yang sangat mengerikan dan mengancam dari sosok Pak D Kusumo. Firasat buruk yang mengakar di benak Andini saat mencuci rantang di bawah kucuran air keran itu perlahan membuka kembali kepingan memori lama. Dinginnya air hujan yang mengguyur tangan Andini seakan menarik ingatannya mundur ke belakang, jauh sebelum kecelakaan motor yang membuat kaki ibunya terluka parah. Ada satu malam ganjil di Dukuh Waru yang sebenarnya menjadi titik awal semua penderitaan Erna. Kejadian fatal itu bermula saat keponakan Andini yang masih kecil, Danang, sedang menginap di rumah mereka. Awalnya anak itu tertidur pulas tanpa gangguan sama sekali. Namun tepat jam 2 dini hari, suasana rumah mendadak kacau. Danang terbangun dari tidurnya dan langsung menangis sejadi-jadinya. Tangisannya sangat kencang, memecah kesunyian malam hingga membuat Andini ikut terbangun dari kasur. "Mbak, aku pengen pulang sekarang, ayo antar pulang," rengek Danang sambil terus menarik-narik ujung baju Andini. Air matanya bercucuran deras membasahi pipi. Andini kebingungan dan mencoba membujuknya agar kembali tidur. Tapi anak itu terus meronta. Masalah utamanya, Andini sama sekali belum hafal rute jalan raya menuju desa Kemuning, desa tempat tinggal Danang yang juga merupakan desa tempat rumah Pak D Kusumo berada. Keributan di ruang tengah akhirnya membuat Erna keluar dari kamar. Melihat Danang yang terus menangis histeris tanpa sebab yang jelas, Erna akhirnya mengalah. Ia mengambil jaket tebal dan kunci motor, nekat menembus udara dini hari yang sangat dingin untuk mengantar Danang pulang. Andini terpaksa menunggu di rumah sendirian dengan perasaan was-was. Sekitar 1 jam kemudian suara mesin motor ibunya terdengar memasuki halaman. Begitu pintu depan terbuka, raut wajah Erna terlihat sangat berbeda. Nafas ibunya terengah-engah dan keringat bercucuran di pelipisnya. Erna langsung menceritakan kejadian aneh di jalan. Saat perjalanan pulang sendirian sehabis menurunkan Danang, ia harus melewati jalanan di depan rumah Pak D Kusumo. Jalan desa saat itu sangat sepi dan gelap. Tiba-tiba saja Erna merasa sangat yakin ada sepasang mata yang mengawasinya tajam dari celah jendela rumah kakaknya tersebut. Sedetik kemudian di tengah laju motor terdengar suara cetuk yang cukup keras. Sebuah batu kerikil entah dari mana melayang dan menghantam lutut kirinya dengan telak. Meski lukanya tidak terlihat, rasa sakitnya menjalar cepat ke seluruh persendian. Anehnya lagi, sekujur tubuh Erna mendadak terasa kepanasan luar biasa, seperti sedang dipanggang di atas bara api. Begitu selesai bercerita, Erna melempar jaketnya ke sembarang arah dan langsung bergegas menuju kamar mandi. Suara guyuran air dari dalam kamar mandi terdengar berkali-kali
ibunya berharap air dingin bisa meredakan rasa panas yang membakar kulitnya. Bukannya merasa segar, keadaan justru semakin memburuk. Saat pintu kamar mandi terbuka, Andini terperajat hebat. Wajah ibunya pucat pasi, benar-benar putih bersih seperti mayat. Bibirnya membiru dan seluruh badannya menggigil parah sampai giginya gemeretak. Erna berjalan terhuyung-huyung berpegangan pada kusen pintu. Din, tolong ibu, Din," panggil Erna sambil berusaha meraih tangan anaknya. Suara ibunya terdengar sangat pelo. Lidahnya seakan kaku dan menebal, membuat kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar susah payah dan amat tidak jelas. Sebelum Andini sempat menyaut, tubuh Erna langsung kehilangan keseimbangan dan ambruk ke lantai. Melihat ibunya ambruk berdebum ke lantai, Andini seketika menjerit histeris. Ia langsung menjatuhkan diri, menepuk-nepuk pipi ibunya yang terasa sedingin es. Namun Erna sama sekali tidak merespon. Tubuhnya kaku dengan mata tertutup rapat. Panik menguasai Andini. Ia lekas berlari keluar rumah dan berteriak sekuat tenaga, memanggil tetangga. Suara teriakannya memecah kesunyian sisa malam. Beberapa tetangga terdekat bergegas berdatangan dengan wajah cemas dan pakaian seadanya. Melihat kondisi Erna yang tergeletak tidak sadarkan diri di depan kamar mandi, warga segera membopongnya ke atas kasur di ruang tengah. Suasana rumah mendadak ramai. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tinggal di sebelah rumah mulai duduk melingkar di tikar. Mereka berinisiatif membacakan surah Yasin sebagai pertolongan pertama, berharap keadaan Erna segera membaik dan sadar kembali. Di tengah lantunan ayat suci yang bergema di ruangan, seorang ibu dari rombongan pengajian tiba-tiba bergeser mendekati Andini. Wajah ibu itu terlihat sangat tegang. Ia menarik tangan Andini perlahan dan berbisik serius di telinganya. "Mbak, ibumu ini sepertinya sedang diganggu makhluk gaib," ucap ibu itu dengan suara bergetar. Andini menoleh cepat, jantungnya berpacu keras. Ibu itu mengarahkan pandangannya ke arah kasur tempat Erna terbaring. Ia menjelaskan bahwa sedari tadi matanya melihat ada makhluk mengerikan yang terus menempel di sana. Ibu itu menyebutkan nama sosoknya, Gendruwo. Makhluk itu berwujud sangat tinggi dan besar. Bahkan kepalanya sampai menyentuh atap rumah, seluruh badannya berwarna hitam pekat. Dari setiap pori-pori kulitnya keluar bulu yang sangat lebat, panjang dan terlihat kasar. Sosok Gendruwo itu memeluk erat badan Erna dari belakang, merangkulnya kuat-kuat dan menolak untuk melepaskannya. Mendengar penjelasan itu, dada Andini terasa sesak. Ia memang tidak bisa melihatnya, tapi hawa di ruangan itu terasa sangat berat dan mencekik. Karena kondisi Erna makin kritis dan nafasnya tersengal, warga sepakat untuk tidak menunggu pagi. Mereka memutuskan segera membawa Erna ke rumah sakit Jatisari menggunakan mobil milik salah satu tetangga. Beberapa bapak-bapak bersiap membopong tubuh Erna keluar rumah menuju mobil yang sudah diparkir menyala di halaman. Namun keanehan kembali terjadi tepat di depan pintu mobil. Tubuh Erna yang tadinya lemas mendadak kaku seperti papan kayu. Lebih aneh lagi, badannya seakan membesar dan membengkak drastis secara tiba-tiba. Saat warga mencoba memiringkannya untuk masuk ke jok belakang, tubuh Erna sama sekali tidak muat melewati pintu mobil. "Astagfirullah, susah ini. Badannya nyangkut, tidak bisa masuk ke dalam," seru salah satu bapak yang kebingungan menahan berat. Suasana malam itu berubah sangat tegang. Beberapa ibu-ibu yang menyusul ke halaman mulai menyeruakan takbir berulang-ulang karena panik melihat kejadian ganjil di depan mata. Melihat kepanikan warga, seorang ustadz dari kampung melangkah maju menembus kerumunan. Beliau meminta bapak-bapak untuk menahan posisi tubuh Erna sejenak. Sang ustadz kemudian meletakkan telapak tangannya di dekat bahu Erna, lalu membacakan lantunan ayat suci Al-Quran dengan suara lantang dan tegas. Perlahan keajaiban muncul. Tubuh Erna yang tadinya kaku dan membesar itu berangsur mengendur lemas kembali, badannya menyusut normal, dan akhirnya tubuh ibunya bisa dimasukkan dengan mudah ke dalam mobil untuk segera dilarikan menuju rumah sakit. Perjalanan malam menggunakan mobil tetangga itu akhirnya tiba di halaman depan ruang gawat darurat rumah sakit Jatisari. Memasuki bulan Agustus tahun 2004, Andini harus kembali bermalam menunggui ibunya di kamar perawatan. Begitu Erna dibaringkan di ranjang rumah sakit, dokter jaga beserta perawat bergegas melakukan pemeriksaan menyeluruh. Namun bukannya mendapat jawaban pasti soal penyakit Erna, tim medis justru dibuat kebingungan.
Malam itu seorang perawat bersiap mengambil sampel darah untuk uji laboratorium. Saat ujung jarum suntik menembus pembuluh darah di lengan Erna, kejadian di luar nalar kembali terjadi. Cairan yang tersedot masuk ke dalam tabung suntikan sama sekali bukan cairan merah. Cairan itu bening bersih seperti air minum. "Dokter, coba lihat ini. Cairan yang keluar bening begini," ucap perawat itu dengan dahi berkerut, menunjukkan tabung suntikan kepada dokter jaga. Dokter memeriksa seksama lalu menggeleng pelan. "Coba tes ulang di lengan sebelahnya, Sus." Perawat kembali menusukkan jarum baru dan hasilnya tetap sama. Cairan bening kembali memenuhi tabung. Keanehan ini membuat seluruh tim medis keheranan. Apalagi mesin pemantau detak jantung dan tes fungsi organ vital lainnya menunjukkan grafik normal. Ibunya dinyatakan sehat secara medis, tapi tubuhnya terbujur kaku tidak berdaya di atas ranjang. Kabar masuknya Erna ke rumah sakit segera sampai ke telinga keluarga. Keesokan paginya, Bude Rumi datang menjenguk sendirian tanpa ditemani suaminya. Istri kedua Pak De Kusumo itu merawat Erna dengan sangat tulus layaknya merawat saudara kandung sendiri. Bude Rumi telaten menyeka keringat di dahi Erna dan menyuapkan air putih hangat ke mulutnya. Menyadari kejanggalan dari hasil medis rumah sakit, Bude Rumi diam-diam mengambil langkah berani. Ia pergi sebentar dan kembali dengan membawa seorang pria sepuh berpakaian rapi bernama Mbah Mugi, seorang paranormal kenalannya. Setibanya di dalam kamar rawat, Mbah Mugi langsung memusatkan perhatiannya ke sekeliling ruangan. Wajah keriputnya mendadak tegang. Pria sepuh itu melangkah pelan mendekati jendela kaca kamar rumah sakit yang saat itu tertutup rapat. "Astagfirullah," bisik Mbah Mugi dengan suara berat. Ia menoleh ke arah Bude Rumi dan Andini yang berdiri cemas di sudut ranjang. "Mbah Rumi, Doh Andini, ibumu ini sakitnya bukan penyakit jasmani. Di luar jendela kaca itu saya melihat bayangan Mas Kusumo. Dia sedang berdiri tegak mengawasi kamar ini. Wajahnya tersenyum sinis dan di lehernya ada seekor ular berbisa ukuran besar melingkar erat." Andini tercekat, dadanya bergemuruh kencang mendengar nama Pak D-nya disebut. "Berarti Mas Kusumo sengaja mengorbankan Erna, Mbah?" tanya Bude Rumi dengan suara bergetar hebat, menahan emosi. Air matanya mulai menetes. "Iya, Mbak. Mas Kusumo menjadikan adik kandungnya sendiri sebagai tumbal pesugihan demi memperkaya diri," jawab Mbah Mugi amat tegas. Penjelasan Mbah Mugi seakan menjawab semua firasat buruk Andini selama ini tentang sosok Pak D-nya. Bude Rumi langsung terduduk lemas di kursi samping ranjang. Hatinya hancur mengetahui kelakuan suaminya sendiri yang begitu tega berbuat kejam. Mengingatkan kembali pada rentetan tragedi pilu yang selama ini selalu ditutupi oleh keluarga besar mereka. Kenyataan pahit ini menampar batin Andini, memunculkan rasa marah yang memuncak di tengah rasa putus asanya melihat sang ibu tersiksa. Rasa marah yang memuncak di tengah keputusasaan itu membuat dada Andini terasa amat sesak. Semalaman penuh setelah Mbah Mugi membongkar niat jahat Pak De Kusumo, Andini hanya bisa duduk menemani ibunya sambil menangis tertahan. Bude Rumi yang hatinya hancur lebur sudah pamit pulang sejak sore dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Langkah gontai istri kedua Pak D-nya itu ternyata menjadi pertemuan terakhir mereka. Keesokan paginya Andini sedang membersihkan badan ibunya menggunakan waselap basah ketika pintu kamar rumah sakit didorong dengan kasar. Seorang kerabat jauh dari desa datang menemuinya dengan nafas terengah-engah dan wajah bias ketakutan. Din, Bude Rumi meninggal mendadak tadi subuh," ucap kerabat itu dengan suara bergetar hebat. Tangannya meremas ujung bajunya sendiri. Andini membeku di tempat. Waselap di tangannya langsung terjatuh ke lantai. "Meninggal gimana, Bule? Kemarin sore Bude masih sehat walafiat jenguk ke sini," balas Andini sangat kaget. "Kemarin malam Pak De Kusumo ngamuk besar, Din. Dia tahu istrinya bawa orang pintar ke sini. Warga dengar suara barang dibanting dari rumahnya. Terus tadi pagi Bude Rumi sudah ditemuin tewas duduk di kursi ruang tamu," jelas kerabat itu berbisik pelan. Kerabat itu melanjutkan ceritanya dengan mata berkaca-kaca. Kondisi jenazah Bude Rumi benar-benar mengerikan dan sama persis dengan mendiang anak kandungnya, Mbak Manik. Bude Rumi tewas terduduk kaku, lidahnya menjulur keluar layaknya orang yang baru saja dicekik dengan tenaga sangat kuat. Wajah perempuan baik hati itu membengkak parah dan matanya melotot tajam menahan sakit luar biasa.
Paling mengerikan, di seluruh permukaan kulit tangan dan wajahnya tumbuh bulu-bulu kasar yang sangat lebat. Kematian tragis Budi Rumi akibat mencoba ikut campur menyadarkan seluruh keluarga bahwa Pade Kusumo benar-benar gelap mata. Karena penanganan medis murni dirasa percuma, keluarga akhirnya memutuskan membawa Erna pulang dari rumah sakit. Berbulan-bulan Erna dirawat di rumah dengan kondisi yang semakin memprihatinkan. Memasuki bulan Maret tahun 2005, Andini dan kakek neneknya memindahkan Erna ke sebuah pondok pesantren di kota Jatisari. Keputusan ini diambil karena semua orang sudah yakin penyakit Erna adalah serangan ilmu hitam tingkat tinggi. Di pondok tersebut, Erna ditempatkan di kamar khusus untuk diruqyah. Para ustadz datang silih berganti membacakan ayat suci Al-Quran langsung di dekat telinga Erna. Perjuangan membuang pengaruh gaib itu menguras air mata Andini setiap hari. Kondisi ibunya terus naik turun tanpa kepastian. Terkadang Erna bisa merespon panggilan Andini dengan anggukan kecil, namun selang beberapa jam kemudian, tubuh ibunya kembali kejang, kaku, dan nafasnya berbunyi kasar seakan ada sesuatu yang menyumbat tenggorokannya. "Ibu harus kuat ya, ibu pasti sembuh," bisik Andini pilu sambil menggenggam tangan ibunya yang terasa sangat dingin. Erna hanya membalas dengan air mata yang menetes perlahan. Segala ikhtiar ruqyah itu menemui jalan buntu, membuat fisik Erna semakin terkikis habis dari hari ke hari akibat siksaan ilmu hitam tersebut. Siksaan ilmu hitam tersebut akhirnya mencapai batas akhirnya. Memasuki bulan November tahun 2005, penderitaan panjang Erna benar-benar usai. Ibunda Andini mengembuskan nafas terakhirnya, menyerah pada rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya. Selama berbulan-bulan, kepergian Erna menyisakan duka yang amat mendalam, sekaligus proses pemandian jenazah yang sangat mengiris hati siapa saja yang melihatnya. Saat jenazah hendak dimandikan di halaman belakang, tubuh Erna membengkak sangat keras bagaikan batu. Baju daster yang terakhir kali ia pakai tersangkut ketat di badannya. Sama sekali susah untuk ditarik. "Pak Ustadz, baju ibunya nyangkut keras, susah dilepas. Gimana ini?" ucap Andini terisak hebat, air matanya bercucuran membasahi pipi. "Ya sudah Din, digunting saja bajunya pelan-pelan, biar ibumu lekas dimandikan dan tidak tersiksa lagi," jawab Pak Ustadz dengan nada lembut, namun menyiratkan keprihatinan yang mendalam. Pemandangan yang paling menghancurkan batin Andini adalah saat jenazah ibunya diletakkan di atas keranda pemandian. Warga sampai harus menyiapkan 2 ember besar dan meletakkannya tepat di bawah keranda tersebut. Ember itu sengaja dipasang untuk menampung aliran cairan nanah berbau sangat menyengat yang terus mengucur deras dari dalam badan ibunya. Bau anjir dan busuk menyebar ke sekeliling rumah, membuat suasana pemandian itu terasa amat memilukan. Sambil menangis terseduh-seduh, Andini duduk bersimpuh di samping jasad ibunya. Di sela isak tangisnya, ia melihat mata ibunya masih setengah terbuka, menatap sayu ke arahnya seakan menyimpan pesan perpisahan terakhir. Andini mendekat, menempelkan bibirnya di dekat telinga jenazah ibunya, lalu mulai membacakan surat-surat pendek Al-Quran dengan suara bergetar. Keajaiban kecil turun menyapa sore itu. Perlahan namun pasti, kelopak mata ibunya terpejam rapat dengan tenang. Bersama dengan itu, tubuhnya yang tadinya bengkak keras berangsur kempes, kembali normal layaknya orang tertidur pulas. Dan aliran nanah dari badannya berhenti sepenuhnya detik itu juga. Sejak hari jenazah Erna dibungkus kain kafan dan dikebumikan, Andini resmi menjadi yatim piatu secara mental. Mirisnya, setelah kepergian sang ibu, tidak ada satupun keluarga dari pihak ibunya, apalagi Pade Kusumo, yang datang mencari atau sekedar menghubungi Andini. Mereka bersikap seakan kematian Erna adalah hal biasa. Waktu berlalu membawa Andini beranjak dewasa, kini ia sudah membangun keluarga kecilnya sendiri. Dan ia mengambil keputusan bulat untuk memutus hubungan total dengan keluarga ibunya. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan kerabat dan warga desa bahwa Pade Kusumo memang sengaja mengorbankan darah daging serta saudaranya sendiri untuk pesugihan. Terbukti dari semua saudaranya, hanya Pade Kusumo yang hidup kaya raya dengan harta melimpah, meski hidupnya amat pelit dan dijauhi tetangga. Meski Andini dan kerabat lainnya tahu persis kelakuan keji Padenya, hukum negara memang mustahil memenjarakan seseorang atas dasar praktik ilmu gaib. Andini mengikhlaskan segalanya dan hanya memegang erat satu prinsip,
dari kejadian traumatis ini. Orang yang melakukan kejahatan akan lebih sial daripada orang yang ia perlakukan dengan jahat. Dan yang paling menakutkan di dunia ini bukanlah hantu, melainkan manusia jahat yang pandai berpura-pura baik. Itulah tadi kisah kelam yang dialami oleh Andini dan keluarganya. Kisah ini menjadi pengingat yang sangat berharga bagi kita semua. Terkadang ancaman yang paling menakutkan di dunia ini bukanlah hantu atau sosok gaib yang menyeramkan, melainkan manusia berhati keji yang sangat pandai berpura-pura baik di sekitar kita. Tetaplah waspada, perbanyak doa, dan semoga kita selalu dijauhkan dari niat buruk orang lain. Terima kasih sudah menyimak cerita di Narasi Misteri sampai habis. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.